Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan pengantar etika dan legalitas pentesting. Di sini ada dosen pemangku yaitu Bapak Hatma Surya Trisongko, dan kami ada 3 orang satu kelompok, yaitu ada saya Muhammad Fakir Ridho dengan NRP 50272411123. Selanjutnya Saya Billy, NRP 502723007. Dan saya terakhir yaitu Hikayat Rizik dengan NRP 079 angkatan 2024. Oke. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan bagian pengantarnya, yaitu apa sih sebenarnya pentesting itu. Jadi kegiatan pentesting itu adalah kegiatan untuk menguji keamanan sistem dengan mensimulasikan serangan secara terkontrol. Jadi kadang-kadang pentesting itu di request dari sebuah perusahaan untuk menguji sistem digital yang mereka punya. Nah, apa sih tujuan dari pentesting itu? Yaitu menemukan celah agar bisa diperbaiki sebelum dimanfaatkan oleh penyerangnya. Dan pentesting ini juga memerlukan etika dan hukum. Yaitu kenapa kita perlu etika dan hukumnya? Karena tanpa etika dan dasar hukum yang jelas, aktivitas pentest bisa berubah menjadi kejahatan cyber dan dapat berakibat di penjara. Apa saja sih prinsip etika dari pentesting itu? Jadi ada namanya jail-free card atau kartu yang dimana kita itu penguji hanya boleh melakukan sesuatu pentesting yang sudah ada persetujuan resmi dari pemilik sistem. Jadi itu sudah tertulis dan ada keterangan resminya. Jadi juga etika selanjutnya yaitu meminimalkan dampak, jadi menghindari kerusakan data dan gangguan layanan yang tidak perlu. Juga ada jaga kerahasiaan, di mana data sensitif yang terlihat saat tes tidak boleh dibocorkan oleh pentesternya karena atau disalahgunakan hanya untuk menguji sistem IP dan domain yang tertulis di kesepakatannya. Lalu selanjutnya ada ROE atau Rules of Engagement. Apa itu ROE? Jadi ROE itu adalah dokumen yang mengatur aturan main dalam pelaksanaan pentest. Nah, di dalamnya dijelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pentester. ROE juga menjadi acuan utama yang menjadi acuan utama sebelum satu pun aktivitas teknis yang akan dimulai oleh pentester tersebut. Isi dari ROE itu apa aja? Yaitu isi ROE biasanya mencakup scope sistem, IP, dan domain yang boleh diuji, serta teknik yang diizinkan atau dilarang. Di dalamnya juga diatur jadwal pengujian, kontak, penanggung jawab, dan prosedur jika terjadi insiden. Selain itu, ROE menjelaskan cara penanganan data sensitif dan format pelaporan hasil pentest. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya adalah untuk melindungi organisasi dan pentester secara hukum dan administratif. Dokumen ini juga mencegah salah paham mengenai skop, metode, dan ekspektasi hasil pengujian. Dengan ROE yang jelas, pentest dapat berjalan terkontrol dan sesuai tujuan keamanan yang telah disepakati. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, makasih. Jadi di sini ada contoh ROE yang fiktif dan sederhana. Seperti yang disebut tadi, itu ada kurang lebih 3 bagian yang besar, yaitu kayak kontak yang diperlukan, yaitu dari tester dan klien. Lalu targetnya, yaitu berupa scope-nya, itu IP address. Lalu juga ada peraturannya, seperti peraturan yang misalnya itu ada policy yang mengatur bagaimana kita bisa apa yang bisa kita lakukan dengan data yang diambil, lalu apakah ada metode yang tidak diperbolehkan selama pentesting. Dan di sini juga tidak boleh lupa yang salah satu paling penting, yaitu pada ROE itu tanda tangan dari klien sebagai persetujuan resmi, di mana peraturan-peraturan yang tertulis itu disetujui oleh klien. Dari kita
tidak mendapat masalah apabila dijalankan metode yang ditulis pada ROE. Berikut, jadi ya ini merupakan ROE fiktifnya. Selanjutnya bagian akan dilanjutkan. Masih oleh saya. Jadi di sini ada contoh pelanggarannya juga. Jadi di sini ada beberapa. Itu kita misalnya tadi tuh melanggar ROE kurang lebih ya. Jadi tadi ada yang nggak dibolehin DOS, kita lakuin DOS, atau ada data yang kita lihat, kita akses yang di luar dari ROE, dan kurang lebih yang benar itu harus ngikutin yang ada di kertas, dan usahakan bisanya setepatnya dengan yang ada di perjanjian. Jadi dilanjutkan oleh teman saya, Hikari, bagian fase ethical hacking. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah fase ethical hacking. Di sini ada 5 fase yang akan kita jalani selama kita melakukan ethical hacking, selama kita melakukan pen testing. Jadi yang pertama itu adalah recon atau reconnaissance, itu dimana kita ingin mengumpulkan dulu informasi target, itu seperti alamat IP-nya lah, atau struktur dari infrastruktur IT-nya itu bagaimana, kemudian ini nama domain itu apa sih, terus data publiknya itu data balik publiknya itu seperti apa gitu. Nah, lalu yang kedua adalah scanning. Nah, dari scanning ini kita itu akan melakukan scanning, ini port mana aja yang dibuka. Terus ini kita bisa cek apakah ada kerentanan di sini. Nah, biasanya alat yang digunakan dalam melakukan scanning ini itu adalah seperti pada mobil adalah Nmap. Nah, yang ketiga ada gaining access, yang dimana kita ketika sudah menemukan suatu kesalahan atau vulnerability, itu nanti kita sebagai ethical hacking itu coba melakukan masuk ke sistem. Itu kita cari tahu dan exploit ya. Kita eksploitasi apa sih isi-isinya gitu. Yang keempat ada maintaining access, di mana kita ketika kita sudah dapat aksesnya dari hasil tadi, itu kita akan coba mempertahankan apa dari kita ujikan. Mempertahankan apa yang sudah kita lakukan untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Nah, baru di fase yang kelima kita report apa yang sudah kita lakukan tadi, kita report masuk ke dalam dokumen yang sudah kita buat, hasil laporan pen testing, hasil laporan eksploitasi itu bagaimana dari hasilnya, lalu kita bisa serahkan kepada si kliennya dari hasil yang sudah kita lakukan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada 10 tindakan ilegal di dalam cyber security atau sebagai ethical hacker. Nah, sebagai ethical hacker itu kita tidak boleh melakukan beberapa hal, seperti kita tidak boleh menyerang IP di luar scope kita. Kemudian tidak boleh melakukan DOS. Kemudian kita tidak boleh mencuri atau membaca data sensitif yang sengaja. Nah, lalu kita tidak boleh mengubah data dari database yang ada. Lalu kita tidak boleh menyerahkan backdoor, misalnya kita mengubah sesuatu tanpa ada laporan, terus kita melakukan tes di luar dari jam yang sudah ditentukan, lalu kita menggunakan suatu software atau tools bajakan. Nah, itu tidak boleh. Terus kita ada social engineering tapi tanpa persetujuan nih. Nah, itu juga tidak boleh. Lalu yang sebenarnya ada menyebarkan luasan hasil temuan-temuan kita, hasil vulnerability kita yang sudah kita temukan kepada publik. Lalu ada yang terakhir, ada memeras klien dengan temuan yang sangat misalkan yang sangat sensitif gitu, sangat kritis. Dari situ meminta bayaran lebih atau kayak bounty box lah. Nah, gitu. Nah, itu mungkin adalah penutup dari kelompok kami. Nah, untuk kesimpulannya adalah kita sebagai ethical hacker itu harus bisa menerapkan dari etika dan juga apa yang sudah kita lakukan, terus fase-fasenya jangan lupa kita report kepada kliennya. Nah, dari situ kita sebagai ethical hacker jangan lupa menerapkan etika kita dalam melakukan pen tester. Mungkin itu sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.